dari sisi transaksi tiket, juga sekarang untuk proses reservasi itu tidak bisa lagi dilakukan reservasi ataupun pemesanan itu di loket. Jadi seluruh reservasi tiket itu dapat dilakukan secara online. Jadi baik itu bisa melalui aplikasi, bisa juga melalui website KAI atau agen penjualan tiket lain yang sudah bekerja sama dengan PT Kereta Api. Nah, ini salah satu untuk mencegah banyaknya kontak fisik ya. Pembelian tiket di loket ini hanya dapat dilakukan untuk tiket go show. Jadi go show itu pembelian tiket yang pada hari keberangkatan dan loketnya itu baru dibuka 3 jam sebelum keberangkatan. Masyarakat yang akan berangkat dan datang ya di area stasiun yang berada di area Provinsi DKI Jakarta harus memiliki surat izin keluar masuk. Nah, kemudian juga yang kedua untuk masyarakat yang akan membeli tiket tadi misalnya tiket go show itu harus memperlihatkan surat hasil keterangan hasil dari rapid test atau PCR. Kalau PCR itu yang berlaku 7 hari, kalau rapid test itu berlakunya maksimal 3 hari. Harus diperhatikan yang pertama di area Provinsi DKI untuk keberangkatan stasiun yang di daerah DKI harus membawa SIKM, dan yang kedua membawa hasil tes PCR atau rapid test. Nah, kalau yang beli pemesanan lewat online, ini bukti fisik surat berkasnya ini harus dibawa karena nanti akan diperiksa di area boarding. Kalau kita bicara mengenai pengembalian tiket ya, pengembalian tiket kayak sepertinya contohnya kemarin. Jadi dia sudah beli lewat online, tapi kemudian mungkin dia tidak memperhatikan ada persyaratan tadi, sehingga pada saat tiba di stasiun dia sudah punya tiket posisinya ya, tapi tidak membawa hasil rapid test atau PCR, dan dia tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, untuk kondisi seperti itu, maka proses pengembalian tiket akan diberikan secara tunai 100% atau bisa juga nanti ditransfer dengan langsung diurus di stasiun. Jadi wajib menggunakan baju lengan panjang ya. Jadi menggunakan baju lengan panjang itu salah satunya, dan sebaiknya sih kami menghimbau agar membawa pembersih tangan sendiri, sanitizer. Jadi kalau kita bicara protokol kesehatan untuk penumpang tadi, kewajiban pakai masker untuk di kereta selama sepanjang perjalanan, kemudian kewajiban menggunakan face shield. Jadi kalau untuk anak-anak ataupun lansia untuk keberangkatan ke jarak jauh itu tidak ada maksudnya tidak ada larangan ya. Artinya tetap bisa menggunakan jarak jauh asalkan persyaratan tadi dipenuhi, tetap ada hasil rapid test. Kemudian tapi untuk lansia sendiri nanti mungkin di proses duduknya ya, di ketersediaan untuk tempat duduknya, penempatannya ini akan diatur oleh petugas. Kalau untuk anak-anak catatannya tadi mohon untuk membawa face shield pribadi seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara himbauan ini harus terus-menerus ya. Jadi memang ini nanti baik itu di stasiun ataupun juga di dalam KA, ini petugas akan terus memberikan himbauan
khususnya mengenai pola hidup bersih tadi, bagaimana agar dan juga protokol kesehatan harus diikuti penumpang. Nah, selain hanya melalui himbauan, kita juga melakukan pengecekan langsung. Jadi memang nanti seperti kru KA ataupun juga kondektur yang bertugas di dalam rangkaian KA ini akan secara berkala akan lebih sering melakukan pemantauan. Jadi dia akan berjalan di rangkaian KA untuk selalu memastikan bahwa penumpang tetap menjaga jarak sesuai aturan, menggunakan face shield sesuai aturan selama perjalanan, dan salah satunya tadi itu melakukan pemeriksaan kesehatan penumpang dengan cara melalui salah satu pengecekan suhu tubuh berkala tadi. Saat ini yang berlaku di era new normal ini, proses scan dari tiket boarding pass ini dilakukan secara mandiri oleh pengguna. Nah, setelah dia melakukan proses scan boarding pass-nya ini, dia akan menunjukkan KTP-nya. Cukup ditunjukkan saja, tidak perlu diberikan ke petugas. Jadi tidak ada kontak fisik di sana. Untuk dari sisi kapasitas ini kita memang masih membatasi ya, karena untuk penjagaan jarak fisik tadi. Jadi kalau untuk kapasitas maksimal itu 70%. Jadi hanya 70% dari total keseluruhan ketersediaan tempat duduk yang ada yang dapat diisi. Nah, kemudian nanti pengaturan dari tempat duduknya secara sistem juga akan dilakukan oleh petugas untuk tujuan penjagaan jarak tadi. Kalau untuk jumlah kereta yang berada dalam satu rangkaian itu sama. Kalau untuk jumlah perjalanannya memang belum seperti normal ya. Kalau untuk saat ini tentunya kita harus kerjasama dari para pengguna jasa juga ya. Petugas di lapangan pasti akan melakukan pengaturan hal tersebut. Jadi seperti misalnya pada saat akan proses turun, ini pasti akan dilakukan oleh petugas di lapangan. Tapi tadi petugas juga akan selalu mengingatkan bahwa misalnya sebelum sampai di stasiun tujuan, ini petugas pasti akan mengingatkan bahwa saat lagi ini akan tiba. Dan mohon seluruh para pengguna jasa pada saat akan melakukan proses turun menuju area stasiun ini tidak berdesakan dan tetap menjaga jarak. Ini akan selalu di reminder dan tentunya ada petugas yang melakukan pemantauan langsung di lapangan seperti itu. Nah, kalau bicara harga tiket untuk saat ini dari KA yang berangkat dari area Daob 1 Jakarta ini memang ketiga ini KA termasuk KA subsidi ya, sehingga tidak ada kenaikan harga tiket. Tiketnya ini tetap seperti sebelumnya. Jadi kalau aturan dari new normal ini kita mengacu apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya, seperti itu. Sampai kapannya nanti kita akan selalu memberikan informasi kembali perkembangannya, apakah secara aturan persyaratan tadi masih tetap harus dipenuhi atau sudah ada perubahan, pasti kita akan memberikan sosialisasi. Jadi memang saat ini kita rutin melakukan proses pembersihan di kereta. Nah, kemudian kalau untuk kereta sebelum ini digunakan, ini kita selalu sekarang melakukan proses disinfeksi. Jadi penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh bagian di dalam interior kereta ataupun juga bagian kursi dan seluruh bagian di kereta ini. Jadi kemudian dilakukan lagi pembersihan berkala. Pembersihan berkala itu tadi ya, pengelapan area-area salah satunya contohnya seperti pengelapan area-area yang sering terpapar banyak orang.